Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Hasil temuan riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan terjadinya klaster sekolah pada masa uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Diselenggarakannya pembelajaran tatap muka dilakukan berdasarkan SKB Menteri tanpa adanya batasan jenjang pendidikan, namun diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski demikian, di tengah penurunan level PPKM di sejumlah kota besar di Indonesia, meningkatnya klaster sekolah ini menjadi kekhawatiran akan kembali meningkatnya kasus COVID-19. Berikut kami ajak Anda melihat data terkait klaster sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ini adalah data yang kami dapatkan dari Kemendikbudristek, tepatnya kemarin. Nah, saat ini tercatat ada 1.296 klaster ya, klaster sekolah COVID-19. Nah, data ini didapatkan dari hasil riset terhadap 47.000 sekolah. Begitu, dari 47.000 sekolah. Dan diklaim oleh Kemendikbudristek dari 47.000 sekolah, kemudian ada 1.296 klaster, artinya ini hanya sekitar 2,77% dari seluruh total data yang diriset. Ini artinya apa? Artinya klaster sekolah ini masih jauh lebih sedikit daripada sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM terbatas dengan aman begitu. Namun tetap saja ini menjadi kekhawatiran kita semua di masa PPKM yang sudah turun levelnya di beberapa daerah di ibu kota, di Indonesia maksud saya. Tentunya adanya klaster sekolah ini bisa menyebabkan kekhawatiran baru ya. Nah, kemudian dari total 1.296 klaster ini, dari Kemendikbud juga dikatakan bahwa total siswa yang terpapar COVID-19 yaitu sekitar 7.200 siswa terpapar COVID-19. Dengan jumlah guru yang lebih banyak, tercatat ada 15.000 guru yang terpapar COVID-19 dari hasil riset yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dari 1.296 klaster sekolah yang ada di Indonesia semenjak dilaksanakannya PTM dan uji coba PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Data yang kami dapatkan dari pertanggal 22 September ini, kita bisa melihat jumlah sekolah-sekolah berbagai tingkat atau jenjang level pendidikan. Yang paling banyak terdapat klaster COVID-19 adalah kelompok sekolah dasar sebanyak 583 sekolah. Kemudian sekolah menengah pertama sebanyak 244 sekolah, SMA 109. Kemudian disusul dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD, SLB ada 13 klaster, SMK ada 70 klaster. Begitu. Memang untuk Kemendikbud sendiri menyatakan bahwa tidak ada batasan ya untuk sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan PJJ. Artinya tidak ada jenjang pendidikan yang dikhususkan boleh atau tidak boleh. Begitu, semua jenjang pendidikan boleh melaksanakan PTM terbatas maksud saya. Jadi tidak ada batasan siswa kelas 1 sampai 5 tidak boleh PTM ataupun hanya siswa kelas 6 sampai jenjang yang lebih tinggi yang boleh melaksanakan PTM. Tidak ada batasan oleh Kemendikbud, tapi tentunya salah satu syarat yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan PTM terbatas adalah wilayahnya ini sudah ada di zona PPKM level 1 sampai 3. Ini saja. Kemudian juga ada berbagai syarat yang sangat ketat yang harus diterapkan sekolah. Protokol kesehatan tentunya, dan juga terkait dengan bagaimana sekolah-sekolah tersebut bisa menyediakan satgas yang kemudian memonitor seluruh kegiatan yang ada di sekolah tersebut dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan setempat sehingga bisa terawasi dengan jelas status COVID-19, status siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah yang sedang melaksanakan PTM terbatas. Selanjutnya kita lihat ini dia provinsi sebaran klaster COVID-19 sekolah ya yang berdasarkan rilis dari Kemendikbudristek. Saat ini yang paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan 165 klaster. Kemudian juga disusul dengan Jawa Barat ada 150 klaster, Jawa Tengah 131 klaster, kemudian ada Sumatera Utara 52 klaster, Nusa Tenggara Timur ada 104 klaster, Kalimantan Barat 50 klaster, Kalimantan Tengah 49 klaster, Sumatera Barat 51 klaster, dan Lampung ada 43 klaster. Ini adalah klaster-klaster sebaran sekolah-sekolah yang terdapat siswa atau guru-gurunya yang terpapar COVID-19 yang dirilis oleh Kemendikbudristek. Dan dari salah satunya juga yang kami dapatkan dari laporan koresponden CNN Indonesia Rangga Umara. Sebetulnya sudah banyak sekali ya uji-uji yang dilakukan sebelum sekolah-sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita ingat bahwa Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran daring atau PJJ sejak tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Begitu, tentunya selama 1,5 tahun ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh siswa-siswa selama pembelajaran jarak jauh begitu. Kemudian
barulah pada saat COVID-19 di Indonesia turun, kemudian dengan pertimbangan vaksinasi yang sudah mulai masif juga, PTM pembelajaran tatap muka diberlakukan secara terbatas. Ada beragam prosesnya panjang sehingga kemudian sekolah bisa melakukan PTM terbatas dimulai dari assessment, kemudian simulasi, dari simulasi itu nanti dievaluasi, dari evaluasi nanti akan diberikan rekomendasi. Rekomendasi ini kemudian yang bisa menunjukkan sekolah tersebut bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak, dan tentunya pembelajaran tatap muka ini juga harus disetujui oleh orang tua murid, dan tentunya juga ada berbagai batasan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Hanya 50% kapasitas sekolah yang diperbolehkan, kapasitas kelas yang diperbolehkan mengikuti tatap muka, begitu kemudian juga jam pembelajaran juga dibatasi, kemudian ada juga jarak 1,5 meter yang harus diberikan begitu antar siswa agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Namun kalau kita lihat sebaran kasusnya tadi dikatakan bahwa memang kebanyakan sekolah masih hanya mengizinkan siswa kelas 6 saja. Pertimbangannya siswa kelas 1 sampai kelas 5 SD belum divaksinasi. Kemudian juga kedua, bisa lebih abai terhadap protokol kesehatan. Dipertimbangkan siswa kelas 6 hingga level pendidikan jenjang lebih tinggi ini bisa lebih mengontrol ya protokol kesehatan untuk tidak melepas masker, dan juga bisa mengetahui bahaya-bahaya yang mereka bisa timbulkan jika mereka abai terhadap protokol kesehatan. Kita lihat kemudian bagaimana tingkat capaian vaksinasi siswa. Saat ini memang vaksinasi di Indonesia baru dianjurkan bagi masyarakat usia 12 tahun ke atas begitu ya. Karena memang sampai saat ini juga masih belum banyak produsen vaksin yang mengeluarkan rilis bahwa diperbolehkannya penggunaan darurat untuk vaksinasi untuk anak di bawah usia 12 tahun. Hanya Pfizer saja sampai saat ini yang baru mengeluarkan rilis bahwa vaksinnya aman untuk rentang usia 5 sampai 11 tahun. Nah, ini dia capaian vaksinasi yang kami dapatkan juga situsnya dari Kementerian Kesehatan. Capaian vaksinasi untuk siswa-siswa berusia 12 sampai dengan 17 tahun. Kita lihat di sini memang vaksinasi ini kan menjadi syarat utama ya untuk membentuk herd immunity sehingga kemudian kegiatan masyarakat bisa berjalan berangsur-angsur dengan normal. Saat ini vaksinasi dosis 1 untuk rentang usia 12 sampai 17 tahun yaitu baru mencapai 3,43 juta orang atau hanya 12,85% dari anak-anak kita, siswa-siswa di Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ke-1, sementara untuk vaksinasi COVID-19 dosis kedua 2,37 juta orang atau 8,9%. Begitu. Nah, ini dia gambaran bagaimana pembelajaran tatap muka dilakukan dan menyebabkan klaster COVID-19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak akan memberhentikan pembelajaran tatap muka karena sudah 1,5 tahun dilakukan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Tentunya untuk wilayah-wilayah yang infrastruktur internetnya, jaringan komunikasinya belum baik, ini menjadi kendala yang sangat besar dan dikhawatirkan akan terjadi learning loss siswa-siswa kita, di mana learning loss ini nantinya akan membawa dampak bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Semoga bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang terus ketat ya, pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini sudah berlangsung, sehingga bisa diantisipasi berbagai hal-hal yang bisa menyebabkan kembalinya penyebaran virus corona di sekolah.